Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 12. Ini adalah video seri kedua dari pembahasan soal-soal fisika untuk persiapan US dan UTBK. Yang sebelumnya soal-soal seri 1 berkaitan dengan listrik statis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian soal-soal yang berkaitan dengan materi induksi elektromagnet. Oke, mari kita mulai saja. Soal yang pertama, terdapat sepotong batang penghantar XY, nah ini, dengan panjang 125 cm dan masanya 25 gram. Dia bebas meluncur ke bawah, di mana ini relnya licin, dan ini dianggap sangat panjang begitu. Nah, jika rangkaian ini terdapat medan magnet homogen yaitu 0,2 Tesla, dengan arah tegak lurus keluar bidang menuju pembaca. Jadi simbol titik ini yang menunjukkan arah medan magnet yang menuju ke kita ya. Kalau simbolnya silang atau cross itu menunjukkan arah medan magnet yang masuk ya, masuk ke dalam bidang gambar. Kalau ini yang keluar dari bidang gambar menuju ke arah kita. Lalu terdapat pula hambatan 0,5 ohm ini R. Pertanyaannya adalah berapa besar kecepatan terminal yang dicapai oleh batang penghantar. Jadi batang penghantar XY ini kan akan turun ya, seperti itu. Ini akan jatuh ke bawah ini. Ini ada vektor V yang menunjukkan arah gerak batang XY ini ke bawah. Maka batang XY itu nanti akan memiliki kecepatan terminal, di mana kecepatan terminal itu adalah kecepatan yang konstan yang akan dicapai oleh batang penghantar XY. Nah, kita akan mencari bagaimana solusi dari soal ini. Yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu untuk arah arus induksi yang mengalir pada atau yang melewati pada hambatan R. Kita akan menentukan arah arus induksi ini karena ini adalah konsepnya adanya GGL induksi yang dipicu dari perubahan flux magnet. Kalian bisa mempelajari lagi materi induksi elektromagnet terutama pada hukum Faraday dan hukum Lenz. Karena ada GGL induksi, maka akan muncul arus induksi. Itu konsepnya. Nah, arus induksi itu memiliki arah sedemikian rupa yang itu dijelaskan pada hukum Lenz. Tetapi pada video ini saya akan menjelaskannya dengan konsep gaya magnet. Karena mungkin dengan konsep hukum Lenz kalian sudah bisa memahami di materi sebelumnya, jadi saya akan memberikan pengetahuan yang berbeda. Tetapi ini akan menghasilkan arah arus yang sama seperti itu. Oke, jadi dengan aturan gaya magnet pada muatan yang bergerak, kalian mungkin ingat pada bab medan magnet, ada aturan gaya magnet yang menggunakan kaidah tangan kanan, ya, di mana ada ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ingat ya, kalau kalian lupa bisa buka lagi materi tentang itu. Nah, kita tentukan dulu gambar ini. Ini adalah gambar penghantar XY-nya. Dimana pada penghantar XY, jadi namanya aja konduktor ya. Itu pasti punya elektron bebas. Nah, elektron pada konduktor ini dia akan mengalami gaya magnet. Kenapa? Karena batang ini XY itu bergerak ke arah bawah, sehingga elektron ini seolah-olah pun bergerak ke bawah. Oke. Nah, berdasarkan konsep gaya magnet, maka arah arus yang merupakan arah gerakan muatan positif, ya, elektron kan muatan negatif. Karena muatan negatif itu ke bawah, maka ibu jari kita ke arah atas. Ya, berlawanan. Kalau misalkan ini muatan positif, ibu jari juga ke bawah. Ya, jadi dulu konsepnya sudah diajarkan seperti ini. Kalau itu muatan negatif, maka arah jempolnya, ibu jarinya, arah I, itu berlawanan dengan arah gerak muatan itu. Nah, maka silakan ibu jarinya kalian bisa sambil mempraktikkan tangan kanan Anda ke arah atas. Lalu kita tahu medan magnet ini, B, mengarah ke keluar ya, keluar gambar ini menuju pembaca, menuju kita. Sehingga ada arah telunjuk, B, yang ke depan. Ya, jadi kayak seperti pistol itu ya gayanya. Nah, ibu jari ke atas, telunjuk ke depan. Maka
kalian bisa meluruskan jari tengah Anda, ya, itu akan mengarah ke kanan, ke sana ya. Oke. Sehingga itu adalah arah gaya magnetnya. Maka bisa kita simpulkan, elektron ini akan mengalami gaya magnet ke arah kanan. Ya, ke arah kanan sini. Sehingga apa yang terjadi? Elektron akan berkumpul. Ya, berkumpul menjadi satu di pucuk bagian sebelah Y. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan pucuk batang Y ini akan menjadi kutub negatif. Ya, karena tadi elektronnya pada berkumpul ke arah pucuk Y. Kenapa bisa? Karena tadi ada gaya magnet yang bekerja padanya. Sehingga pucuk X ini, pucuk X ya, yang sebelahnya ini akan kekurangan elektron karena elektronnya pada pindah atau tertarik ke sebelah Y. Maka ini akan menjadi kutub positif. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu batang XY ini mana yang positif, mana yang negatif, kita akan bisa menentukan arah arus induksinya. Oke, sampai sini paham ya konsepnya, menentukan bagian positif dan negatif pada pengantar. Next. Sehingga karena tadi kita sudah mendapatkan bahwa pucuk X itu adalah kutub positif dan pucuk Y adalah kutub negatif, kita bisa menentukan arah arus induksinya. Arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Nah, seperti ini. Sehingga arus induksi yang mengalir pada hambatan R adalah berarah dari P ke Q. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Ini kita dapat satu jawaban untuk arah arus induksi. Next, selanjutnya kita akan mencari berapa kecepatan terminal dari batang penghantar XY ini yang bergerak ke bawah. Kita akan menggunakan konsep gaya magnet pada penghantar karena kita harus tahu dulu konsep kecepatan terminal itu adalah kecepatan yang konstan. Maka harus ada gaya yang melawan dari gaya berat penghantar. Gaya berat penghantar di sini adalah mg yang arahnya ke bawah, yang mengakibatkan dia jatuh karena ini licin ya. Kalau ini ada gesekannya mungkin ini bisa jadi berhenti. Tapi karena ini licin, maka ini akan terus dipercepat batang ini. Oleh karena itu perlu adanya gaya magnet, ya, gaya magnet pada penghantar yang akan membuat resultan gaya pada penghantar itu menjadi 0. Karena resultan gayanya 0, maka percepatannya 0. Kalau percepatannya 0, maka kecepatannya konstan, ya, atau stabil. Nah, itulah yang disebut dengan kecepatan terminal. Ya, kecepatan terminal ini sebenarnya ada juga di konsep percobaan gaya Stokes di fluida statis, di mana benda yang jatuh ke dalam sebuah cairan yang kental itu akan mengalami kecepatan terminal juga, ya, yang besarnya tetap. Jadi tidak dipercepat lagi gitu ketika ke bawah, tapi dia akan semakin cepat, terus lama-lama dia akan stabil kecepatannya. Nah, konsepnya adalah tadi kita sudah menentukan bahwa arus induksinya mengalir dari kutub positif ke negatif. Jadi bisa kita tulis arus induksi pada batang XY itu mengarah ke kiri, ya, karena begini tadi ya, gini gitu ya. Putarannya searah jarum jam. Maka kita bisa menggunakan aturan gaya magnet untuk arah arus induksi tadi sama arah ibu jari ke kiri. Silakan bisa kalian posisikan tangan kanan kalian. Lalu arah telunjuk keluar dari gambar menuju pembaca, artinya menghadap ke kita. Maka silakan luruskan jari tengah Anda, akan mendapatkan jari tengah ke arah atas. Ya. Nah, maka gaya magnet inilah yang akan mengimbangi gaya berat mg dari batang XY. Sehingga kecepatan terminal itu akan dicapai ketika besar F sama dengan besar mg. Ya, karena tadi ketika hal ini terjadi tidak ada resultan gaya. Sehingga berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, sigma F-nya 0, tidak ada resultan gaya, maka A-nya, percepatannya itu 0. Maka kecepatan terminal akan terjadi.
Kita uraikan gaya magnet pada penghantar adalah B kali I kali L sin theta, di mana sin theta ini adalah sudut antara medan magnet dengan arah arus. Kita bisa lihat ya, ini 90 derajat. Maka sin 90 sama dengan 1. Next, kita hitung saja manual untuk arus listrik sama dengan beda potensial dibagi hambatan atau voltase bagi R ya, epsilon bagi R, begitu kita uraikan. Lalu kita uraikan lagi untuk GGL induksi pada penghantar yang bergerak. Kalian bisa membaca lagi materi induksi elektromagnet, itu besarnya B kali L kali V, di mana V ini adalah kecepatan terminal. Maka kita matematiskan saja, B kuadrat L kuadrat VT per R sama dengan MG. Dan kita hitung untuk kecepatan terminal, kita dapatkan nilai 2 meter per second. Oke ya, ini kita substitusikan saja besaran-besaran yang ada. Jadi jawaban dari soal ini ya, kita dapatkan adalah tadi arah arusnya P ke Q dan 2 meter per second untuk kecepatan terminalnya. Oke, paham ya? Next, soal kedua. Oke, soal 2. Ini terdapat cincin konduktor dengan radius R berada dalam medan magnet B yang besarnya berubah. Nah, di sini flux magnetnya berasal dari perubahan B ya. Kalau tadi di soal sebelumnya flux magnet itu berubah karena ada perubahan luas. Kalau ini perubahan B-nya ya, medan magnetnya ini yang berubah. Maka pertanyaannya adalah energi listrik per satuan waktu. Oke, kita kerjakan soal ini. Yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu GGL induksi, ya, epsilonnya yang dihasilkan karena ada perubahan B. Kita menggunakan hukum Faraday, di mana epsilon sama dengan N d flux per dt. Flux magnetnya kita uraikan menjadi B kali A, di mana N ini berarti jumlah lilitan, ini satu lingkaran, berarti 1. Lalu kita uraikan A, karena di sini nilainya konstan, kita keluarkan dari fungsi turunan. Lalu B, karena ini berubah, ya maka dia masih masuk dalam fungsi turunan. Lalu kita substitusikan nilai B-nya A plus BT ini. Lalu kita turunkan ya, ini fungsi DA plus BT per DT ini menjadi B ya. Nah, ini jadi B karena ini peubahnya DT-nya pada BT ini. Lalu A adalah luas lingkaran, karena ini cincin kita anggap sebagai lingkaran, yaitu PR kuadrat kali B. Inilah GGL induksi yang dihasilkan pada lingkaran cincin ini, PR kuadrat B volt. Lanjut. Yang kedua, kita akan mencari arus induksi yang mengalir pada cincin ya, berarti arus sama dengan beda potensial dibagi hambatan, berarti epsilon dibagi R. Tadi kita dapatkan beda potensialnya atau GGL induksinya PR kuadrat B volt dibagi R, resistansi cincinnya ya. Lalu yang ketiga, terakhir baru kita mencari jawabannya, yaitu adalah energi listrik persatuan waktu. Ini adalah daya ya, jadi energi listrik persatuan waktu itu adalah daya, dimana daya itu disimbolkan dengan huruf P atau power ya, P. Daya persamaan yang kita ingat adalah tegangan atau beda potensial dikali I atau epsilon kali I. Nah, kita sudah dapatkan tadi GGL-nya ini PR kuadrat B volt dikali I-nya ini PR kuadrat B per R. Ampere ya ini satuannya. Sehingga kita dapatkan untuk daya pada cincin konduktor ini adalah sebesar Pi kuadrat B kuadrat R pangkat 4 dibagi R. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, itu dua contoh soal dan pembahasan untuk materi induksi elektromagnet. Semoga kalian bisa menangkap konsep-konsepnya dan menambah pengetahuan untuk bagaimana menyelesaikan solusi dari soal-soal tentang induksi elektromagnet ya. Ini termasuk soal-soal hot bagi saya, jadi bisa untuk kalian belajar konsep-konsep yang lebih ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga kalian memahami dengan baik. Tetap menunggu untuk seri-seri selanjutnya. Kita nanti akan membahas untuk materi-materi yang lain.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.